Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara mendisplay semua hal yang sudah kita input. Jadi, semua transaksi nomor 1 sampai 41 sudah kita input. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mendisplaynya. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara mendisplay jurnal. Klik account, kemudian transaction journal. Nah, di sini jurnal sudah dikelompokkan secara otomatis oleh Mayop. Maka tugas kita adalah mengisi tanggal dan tahun berjalannya, yaitu kita mulai dari 1 Januari, katakanlah seperti itu, 2014 sampai 31 terlebih dahulu, karena belum ada penyesuaian PIN 2014. Oke, kemudian kita lihat jurnalnya. Di jurnal umum masih kosong, kemudian di pengeluaran kas ada jurnal. Oke. Kalau kita ingin mengeprint, kita tinggal klik print. Print, seperti itu. Kemudian receipt, jurnal penerimaan kas juga sudah muncul. Kemudian kita ketika mau print tinggal diklik print. Kemudian sale juga sudah muncul keseluruhan jurnal yang kita input. Kemudian purchase sudah masuk juga. Jurnal untuk purchase. Pembelian, inventory, isinya hanya ada satu jurnal, yaitu saldo awal persediaan ketika kita menginput persediaan awal. Kemudian all adalah kumpulan dari jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, sale, purchase, inventory, dan general nanti ketika kita sudah menginput general. Ketika kita mau print keseluruhan, maka tinggal kita klik print untuk yang all. Selanjutnya adalah bagaimana kita akan mendisplay laporan-laporan yang sudah ada di dalam Mayop. Jadi setelah kita input semua transaksi, laporan keuangan sebelum penyesuaian sudah dapat kita lihat karena kemarin kita menggunakan periode 13. Ya, jadi 12 periode sudah bisa kita lihat labanya. Caranya klik report. Ya, caranya saya ulangi, klik report, kemudian account. Ketika kita ingin tahu buku besarnya secara rinci, maka kita klik General Ledger Detail. Kita klik, kemudian kita display. Nah, di sini perlu kita inputkan conversion month-nya, yaitu 1 Januari. 1 Desember 2014 sampai 31 Desember 2014. Kemudian kita display. Nah, di sini akan muncul rincian buku besar. Seperti buku besar ketika saudara memasukkan atau memposting dari jurnal ke buku besar. Nah, di Mayop kita tidak perlu memposting karena sudah diposting secara otomatis oleh sistem. Nah, keseluruhan buku besar ada di sini. Kemudian ketika saudara ingin mengganti tulisannya dan seterusnya, saudara pilih customize. Kemudian formatnya mau seperti apa, klik. Misalnya warnanya mau diganti green juga bisa ya, hurufnya mau diganti apa, silahkan ya. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Caranya, nah kita ubah misalnya sehingga ini jadi hijau. Caranya adalah saudara pilih customize, kemudian format ya. Nanti saudara bisa ubah ukuran hurufnya, jenis hurufnya, boldnya yang mana saja, kemudian negatif, normal, dan seterusnya. Oke. Kemudian ketika saudara ingin mengeprint, tinggal saudara klik print. Kemudian di customize juga ada send to. Ketika saudara ingin mengekspor datanya menjadi Excel, saudara klik Excel. Kemudian jika PDF maka saudara klik PDF atau tab delimited dan seterusnya, atau akan saudara kirim email misalnya, bisa. Ya. Oke, lanjut ya.
kita akan mendisplay setelah buku besar atau general ledger detail, kita akan melihat trial balance-nya. Nah, kita klik trial balance di sini, kita display. Nah, di sini sudah muncul neraca saldonya. Neraca saldo masing-masing akun. Nah, ini sudah seimbang secara otomatis. Oke, kemudian akan melihat balance sheet. Laporan posisi keuangannya seperti apa? Kita klik di standar balance sheet, kemudian kita display. Nah, muncul balance sheet-nya. Nah, di sini net asset sama dengan total equity. Kalau mau ngeprint sama caranya tadi, di print. Oke, kemudian ketika kita mau mendisplay profit and loss, maka kita pilih profit and loss yang accrual. Profit and loss accrual kita klik, kemudian kita display. Nah, untuk profit and loss mohon diperhatikan ketika di sini 1 Januari 2014, 1 Desember 2014 sampai 31 Desember 2014 itu artinya laporan keuangan ini adalah hanya 1 bulan Desember. Jadi 1 bulan Desember kita menerima laba 37 sekian. Nah, sedangkan ketika kita mau mendisplay 1 tahun, maka date from-nya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2014. Nah, akan ketemu laba sebelum penyesuaian yaitu Rp163.076.000. Silahkan dicocokkan. Ketika laba saudara sama dengan ini, maka saudara betul. Nah, nanti ketika ada penyesuaian, tinggal di sini kita tambahkan bintang. Bintang 31 pagar. Seperti itu, kemudian kita enter. Nah, karena penyesuaian belum kita masukkan, maka periode 12 ataupun 13 labanya masih sama. Oke, kita lanjutkan, yaitu ketika kita ingin tahu arus kas, maka kita pilih di sini banking. Banking, kemudian dipilih statement of cash flow. Klik, kemudian kita display. Nah, cash flow juga dari 1 Januari sampai 31 Desember 2014 atau bintang 31 Desember 2014. Cash flow sudah tersusun secara otomatis, mana yang masuk operating activities, investing activities, dan financing activities. Jadi sudah terklasifikasikan secara otomatis. Itu cara mendisplay beberapa hal yang ada di Mayop. Nah, untuk keperluan penyesuaian, saudara bisa melihatnya di account list juga bisa. Nah, akun-akun yang di sini sudah ada balance-nya, ini menunjukkan saldo terkini atau neraca saldo per 31 Desember 2014 sebelum penyesuaian. Jadi ketika saudara mau membuat penyesuaian, saudara bisa lihat data yang ada di sini atau saudara bisa lihat di trial balance-nya dengan cara tadi report, kemudian pilih trial balance. Saldo akhir di sini ini merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, seperti itu. Itu untuk keperluan pembuatan penyesuaian. Saya pikir itu untuk cara mendisplay jurnal dan laporan-laporan yang ada di Mayop. Berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana membuat perhitungan dan menginput jurnal penyesuaian. Terima kasih.